Tiga cowok jenis ini selalu jadi fantasi para cewek. Mereka diam-diam mendambakan cowok-cowok yang punya sifat kayak gini, tapi nggak berani terang-terangan ngomong. Kenapa? Karena sifat ini bisa bikin para cewek kehilangan kontrol dalam hubungan. Nggak bisa lagi ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh, atau memanipulasi cowoknya. Bukan berarti cewek itu licik ya bro, tapi ini mereka lakukan karena mereka nggak mau kehilangan lo. Mereka lakuin ini biar bisa milikin lo seutuhnya, padahal mereka menginginkan yang sebaliknya. Aneh kan? Tapi itulah wanita. Yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan kadang sangat bertolak belakang bro. Oke, kembali ke topik. Sifat cowok yang diam-diam jadi fantasi para cewek. Nomor 1, cowok yang punya dunia sendiri. Ini artinya cowok yang lebih mengutamakan diri, karir, tujuan, hidup, atau hobi mereka dibandingkan cewek. Nggak menomor satukan cewek. Mau bukti? Coba lihat, waktu zaman sekolah atau zaman lo kuliah dulu. Kenapa anak band, anak basket, pecinta alam, rata-rata digilai cewek? Padahal mereka hampir selalu sibuk latihan dan gak selalu ada buat ceweknya. Ini karena cowok-cowok tadi punya dunia sendiri, punya prioritas utama selain cewek. Ketika seorang cewek ngelihat pria yang berdedikasi, yang konsisten mengejar mimpi, mereka akan meleleh bro. Mereka bakal kagum. Saat ketika lo gak bisa bersama cewek tadi, justru bikin dia makin tergila-gila, bikin dia makin kangen, makin mikirin lo. Apalagi kalau lo punya karya, punya prestasi, dia akan makin jatuh cinta walau gak pernah dinomorsatukan. Nomor 2, cowok yang gak bisa dikontrol cewek. Cewek selalu pengen mengontrol cowoknya. Tujuannya biar dia gak lepas, biar si cewek bisa memonopoli cinta dan perhatiannya. Uniknya, kalau lo terlalu mudah dikontrol, udah terlalu nurut sama si cewek, dia nggak akan tertarik lagi sama lo. Pernah lihat kan, dulu ada sinetron dan istilah suami-suami takut istri. Kalau lo udah sampai takut sama cewek lo sendiri, di mata dia, lo nggak akan lagi menarik sebagai seorang pria. Lo cuma akan dia anggap sebagai sosok yang bisa kasih dia stabilitas dalam bentuk nafkah, status, atau perhatian. Sebaliknya, kalau lo nunjukin diri lo adalah cowok yang punya pendirian, gak tunduk sama kemauan si cewek, dia bakal makin cinta. Awalnya mungkin dia akan ngelawan, mencoba segala macam cara dan drama buat mengontrol diri lo. Bisa pakai kecantikannya, manipulasi, drama, air mata, dan 1001 cara lainnya. Tapi kalau lo tetap teguh, nunjukin kalau lo gak akan tunduk dan diatur-atur hidupnya sama cewek, di akhir dia akan hormat dan makin kagum sama diri lo. Dia akan berpikir kalau lo bukan cowok sembarangan. Nomor 3, cowok yang bisa ngungkapin apa yang dia mau. Direct, gak banyak basa-basi, gak banyak muter-muter. Kebanyakan cowok sekarang kalau mau ngomong sesuatu, banyak takutnya. Takut si cewek gak suka, takut si cewek tersinggung, dan lain-lain. Jadinya, sebelum sampai ke inti masalah, mereka ngobrol muter-muter dulu. Hal ini justru bikin cewek ilfil bro. Mereka ngelihat lo sebagai cowok yang gak berani, gak mau ambil resiko. Takut banget kalau kehilangan cewek tadi karena salah ngomong. Sampai ke hal-hal kecil kayak si cewek nanya kita mau makan apa, lo jawabnya apa aja yang penting kamu suka. Lo gak berani bilang kita makan soto yuk, padahal lo lagi pengen banget makan soto. Takut pilihan lo gak sesuai sama selera cewek itu. Padahal kalau lo lebih asertif, lebih dominan, lebih to the point, itu bakal bikin cewek terpesona. Walau mungkin saat itu mereka gak suka, tapi jangka panjangnya mereka bakal lihat lo sebagai pemimpin, sebagai cowok yang bisa mengarahkan dia. Kesimpulannya bro, 3 cowok ini adalah dambaan fantasi para cewek, tapi mereka jarang mau mengakuinya. Nomor 1, cowok yang punya dunia sendiri yang gak menomorsatukan cewek. Nomor 2, cowok yang gak bisa dikontrol oleh cewek. Nomor 3, cowok yang tegas bisa ngungkapin apa yang dia mau. Semangat bro.
Malam ini Bro Sedi lagi sendirian di rumahnya karena orang tuanya sedang pergi kerja di luar kota. Sedi ngerasa takut karena rumahnya sering dibilang angker. Buat ngilangin rasa takutnya, dia langsung coba tidur. Tapi dia kebangun terus karena pikirannya nggak tenang. Tiba-tiba dia kebelet pipis, tapi nggak berani pergi ke toilet sendirian. Akhirnya, Sedi langsung lari keluar, pesan ojek online dan mampir ke rumahnya Satria. Satria kaget karena udah hampir tengah malam. Sedi tiba-tiba mampir ke rumahnya. Dia langsung tanya, "Lo ngapain tengah malam gini main ke rumah gua, bro?" Dengan malu Sedi bilang, "Gua mau numpang ke kamar mandi lo sebentar, bro. Udah nggak tahan nih." Sambil nahan ketawa, Satria langsung nyuruh Sedi buat ke kamar mandi yang ada di rumahnya. Setelah selesai, akhirnya Sedi ngajak ngobrol Satria sebentar. Dia bilang, "Bro, hari ini gue boleh nggak nginep di rumah lo? Gua takut nih di rumah sendirian." Sambil geleng-geleng kepala, Satria bilang, "Bro, lo itu nggak perlu takut sama yang namanya hantu atau hal gaib di luar sana. Mau percaya, mau nggak percaya, silahkan, bro. Itu hak lo, tapi sebisa mungkin gak perlu takut sama mereka." Gua kasih tahu ya beberapa mindset dan tindakan yang bikin lo berani menghadapi para makhluk gak kasat mata ini. Jadi yang penasaran tanya, "Tipsnya apaan tuh, bro?" Gua sebenarnya pengen banget gak takut sama hantu, karena selama ini hidup gua gak tenang karena sering dihantui sama rasa takut. Satria bales, "Yang pertama dengan berpikir logis, bro. Sampai sekarang belum ada penelitian ilmiah manapun yang bisa membuktikan keberadaan makhluk gaib, bro. Semua kebanyakan berbentuk cerita, legenda, atau katanya. Belum pernah ada hantu yang berhasil ditangkap dan dibuktikan keberadaannya di depan orang banyak. Yang tertangkap kamera pun masih sosok kelebatan yang gak jelas dan jarang bisa ditemukan lagi di tempat yang sama." Sedi jawab, "Ya juga ya, selama ini gue juga belum pernah ngeliat hantu secara langsung. Selalu diceritain dari keluarga atau ditakut-takutin sama teman gue. Ada lagi gak, bro, tipsnya?" Satria jawab, "Yang kedua, kalau lo belum bisa berpikir logis, no problem. Hormati mereka, bro. Kalau lo tetap merasa fenomena hantu ini gak bisa dilogika, gak masalah, bro. Gue hargai cara berpikir lo, yang penting tetap respect sama mereka. Jangan nantangin, jangan mengusik kehidupan mereka. Kalau kita gak gangguin mereka, gak ada alasan juga buat mereka untuk gangguin kita." Saya dibalas, "Oke, sekarang gue paham, bro. Berarti yang penting kita jangan kurang ajar atau nantangin mereka ya, bro. Ada lagi gak tipsnya?" Satria balas, "Yang terakhir, pastiin lo deket sama Tuhan. Cowok sejati pasti paham. Rasa takut yang benar-benar sejati cuma rasa takut ke Tuhan. Selain itu, semua rasa takut, termasuk ke hal-hal gaib, bisa dihilangkan. Dekatkan diri lo ke Tuhan, bro. Ibadah. Kalau lo dekat sama Tuhan, lo akan yakin ada sumber kekuatan yang maha kuat yang akan melindungi lo kapan saja, di mana saja." Setelah dengar jawaban dari Satria, pelan-pelan rasa takut Sedi hilang. Terus dia langsung pulang ke rumah dan tidur dengan nyenyak karena udah gak mikirin hal-hal mistis tadi. Share di kolom komentar ya, bro. Dulu waktu kecil, lo takut sama hantu apa? Dan gimana cara lo mengatasi ketakutan ini? Salam high value man, semangat, bro. Bro, kali ini kita akan melihat prajurit-prajurit paling berani di masa lampau, yang sangat ditakuti, yang berhasil menaklukkan dunia bermodalkan keberanian. Padahal mungkin mereka bukan yang paling kuat, bukan yang paling banyak pasukannya, dan bukan yang paling canggih senjatanya. Ternyata ada dua sifat utama yang jadi sumber keberanian mereka, yang bikin cowok ditakuti dan jadi luar biasa kuat. Yang pertama adalah rasa percaya mereka yang sangat tinggi pada Tuhan. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi kematian. Bangsa Viking berhasil memporak-porandakan Eropa, menjarah tanah kerajaan Inggris. Sangat ditakuti karena luar biasa kejam di pertempuran. Yang bikin mereka hebat banget bukan persenjataan, bukan jumlah pasukan, dan bukan kemampuan bertempur. Inggris unggul dalam 3 hal itu, tapi yang paling ditakuti adalah keberanian mereka. Bangsa Viking gak takut mati, bro. Mereka yakin kalau mereka mati di pertempuran, mereka akan dibangkitkan dan hidup abadi di Valhalla bersama dewa-dewa mereka. Kematian dalam pertempuran adalah hal terhormat bagi bangsa Viking. Ada juga bangsa Sparta di Yunani, yang sudah dibentuk jadi tentara sejak kecil. Mereka menyembah Ares, dewa perang, yang akan selalu bersama mereka di medan pertempuran, hidup atau mati. Ada juga Crusader, para satria berbaju besi, menaklukkan dunia di atas kuda mereka atas nama Tuhan, dengan membawa simbol dan panji-panji gereja yang digambar di atas perisai dan baju zirah mereka. Di Jazirah Arab dan Timur Tengah, ada petarung-petarung berhati singa yang bertempur atas nama jihad, bertempur di jalan Tuhan, punya konsep yang luar biasa namanya syahid, nggak takut mati dalam peperangan, karena kalau mati saat membela Tuhan, mereka yakin mereka akan diangkat ke surga. Sampai sekarang,
masih ditakuti oleh negara-negara superpower yang punya senjata dan tentara lebih canggih dari pasukan jihad ini. Kesimpulannya, kalau lo mau punya keberanian sejati bro, jauh di lubuk hati lo yang terdalam, lo wajib punya dua hal ini. 1. Rasa percaya yang sangat kuat sama Tuhan. 2. Rasa nggak takut mati saat memperjuangkan hal yang lo anggap benar.